Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel RPG Martinius. Kali ini masih di dalam serial video tutorial RPG Maker MV, di mana kita belajar membuat game tanpa coding. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik dan sehat. Oke, kali ini aku mau lanjutkan pembahasan kita soal database. Yang kemarin kita sudah belajar soal database items, weapons, dan armor ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas soal enemies dan troops ya. Database enemies adalah tempat dimana kita mengeset musuh-musuh apa saja yang bisa kita temui di dalam game kita nantinya ya. Untuk menambahnya seperti biasa kita bisa change maksimum, misalnya langsung ke 10 gitu ya. Kebetulan ini sudah ada 4 ya yang sudah dibuatkan, ada bat, ada slime, ada orc, ada minotaur ya. Setiap enemies ini sudah punya pengaturan sendiri-sendiri ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, enemies itu memiliki nama dan memiliki status juga dari HP, max MP, attack, defense, magic attack, magic defense, agility, luck, dan di sini ada rewardnya yaitu berupa experience ataupun gold. Jadi misalnya nanti si player itu berhasil mengalahkan monster ini, maka dia akan mendapatkan experience sebanyak yang kita set di sini, dan juga gold yang sebanyak yang kita set di sini ya teman-teman. Begitu juga dengan drop itemnya, kita bisa set seperti ini. Misalnya jika berhasil mengalahkan monster ini, maka monster ini akan menjatuhkan item berupa apa gitu, bisa kita pilih ya, apakah potion, apakah magic water, bisa juga weapon ataupun bisa juga armor ya teman-teman, bisa set di sini. Kemudian probability ini akan menunjukkan seberapa sering drop item itu dilakukan ya. Kalau satu persatu kayak seperti ini, itu artinya tiap kali mengalahkan pasti drop gitu ya. Kalau 1/2 berarti kan setengahnya ya. Jadi kalau mengalahkan monster ini 2 kali, setidaknya akan ada 1 drop dari apa yang kita setting di sini ya. Misalnya 10, 1/10 itu berarti lebih jarang lagi ya, karena 1/10. Jika kita mengalahkan monster ini 10 kali, maka akan kemungkinan dropnya cuma 1 kali, seperti itu ya. Pengesetannya seperti itu. Kemudian action patterns ini untuk mengeset perilaku dari enemies ini, apakah dia akan attack. Di sini pengaturannya bisa kita edit. Skill yang dipakai oleh monster ini itu apa? Ada banyak skill yang sudah kita pernah buat, itu bisa dipakai oleh enemies juga ya. Dan kita bisa mengeset ratingnya. Ratingnya ini berhubungan dengan jika nantinya terdapat banyak skill yang dimiliki oleh si musuh ini, maka rating ini akan menunjukkan prioritas teman-teman. Prioritasnya jika semakin kecil, maka dia akan semakin sering digunakan, seperti itu ya. Jika ratingnya 5, nanti kita bikin lagi yang misalnya ada magic fire gitu ya, kemudian ratingnya kita set 1, maka magic fire-nya yang akan sering digunakan daripada attack biasa ini ya. Kemudian condition ini berhubungan dengan dalam kondisi apa skillnya itu akan di trigger atau dilakukan ya. Apakah selalu jika di set selalu seperti ini, maka dia tidak akan perhatikan kondisi, apakah dia sedang dalam keadaan HP-nya masih penuh atau HP-nya sudah di tengah gitu ya, atau itu turun ke berapa. Nah di sini kita bisa set, misalnya skill ini hanya akan bisa dikeluarkan oleh musuh ini di turun ke 10 misalnya, seperti itu. Di turun ke 10 berarti skillnya baru dikeluarkan, seperti itu ya. Atau bisa juga HP-nya antara 50% sampai 30% gitu misalnya. Atau bisa juga seperti ini ya, lebih baik dari kecil dulu ke besar ya, 0% sampai 50%. Jadi nanti begitu HP si musuh ini sudah mencapai 50% sampai ke 0%, itu dia akan mencoba trigger skill ini gitu ya. Demikian juga dengan MP, kita bisa set misalnya di MP berapa, nanti dia akan men-trigger skill yang kita set di sini. Atau juga dengan state ya, state-nya misalnya dia
sehabis terkena poison lalu dia melakukan cure sendiri gitu ya, bisa juga seperti itu teman-teman. Atau juga kondisinya yaitu party kita atau level dari karakter kita itu bisa kita set sini misalnya 10 atau di atasnya gitu ya. Artinya si monster ini akan mengecek berapakah level dari playernya. Jika 10 ke atas maka dia akan men-trigger skill yang kita set di sini ya. Kemudian switch itu juga bisa kita gunakan untuk kondisi dimana switch itu kadang kan ada yang on ada yang off gitu ya. Ini berhubungan dengan switch ini belum kita pelajari memang, tapi secara singkat aku bisa jelaskan switch itu fungsinya seperti tombol on off ya. Jadi ketika time ini on misalnya, maka dia akan men-trigger attack yang kita setting di sini atau skill yang kita setting di sini ya. Itu untuk pengaturan actionnya, rating dan juga kondisinya. Kita akan coba kasih satu lagi di sini, misalnya ternyata bed ini bisa mengheal ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Healnya dengan rating 5 juga sama, tapi dia conditionnya misalnya HP di bawah 30% misalnya. Jadi dia nanti akan melakukan heal dengan rating 5 tapi kondisinya saat HP nya di bawah 30% ya. Seperti itu membacanya teman-teman. Jika terjadi demikian, nanti begitu ada battle dengan musuh ini, begitu musuh ini mengalami HP-nya di bawah 30%, maka musuh ini akan melakukan heal gitu ya. Untuk image, untuk image kita belum bahas tadi. Image yang kita bisa pilih, double klik saja. Kita sudah disediakan banyak sekali image untuk dipakai ya sebagai musuh. Dari A sampai Z ada di sini semua, teman-teman bisa cek sendiri. Seperti ini. Nah, sampai Z zombie, dan juga kita bisa mengatur hue di sini ya. Hue ini fungsinya untuk memberikan variasi terhadap pewarnaan. Contohnya jika aku slide ke kanan, dia akan berubah warna ya. Tadinya hijau, kemudian langsung ke merah bisa. Tergantung dari hue kita. Hue ini akan mengatur pencahayaan warna ya, supaya walaupun dia memiliki tipe monster yang sama, tapi jika hue-nya berbeda, kita bisa memberikan efek elemen yang berbeda seperti itu ya. Oke, itu untuk pengaturan enemiesnya. Dan di sini juga ada trait, seperti yang kemarin kita udah bahas. Trait itu bisa memberikan efek-efek tertentu seperti attack elemen dan segala macamnya. Nanti ini akan dibahas di video khusus ya untuk khusus trait. Kemudian troops, apa itu? Troops ini adalah tempat dimana kita mengeset enemies yang sudah kita bikin ke dalam battle skin ya. Battle skinnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya nanti bertemu dengan musuh, maka akan memasuki sebuah battle skin ya. Battle skinnya akan diatur seperti yang kita set di sini ya. Misalnya ini ada 2 bed. Kalau kita tadi sudah memiliki enemies, di sini ada bed gitu ya. Maka di troops ini kita bisa menempatkan enemies tersebut ke dalam battle skin. Nah, kita bisa menempatkan apapun ya yang sudah kita buat enemiesnya. Misalnya slime, kita add seperti ini, maka slime-nya akan muncul di sini, bisa kita atur penempatannya. Kemudian untuk penamaannya tuh bisa auto name seperti ini ya, jebret. Nah, kalau di auto name nanti dia akan menghitung, misalnya bednya 2 maka dikasih bintang 2. Kalau slime-nya 1 dikasih slime doang gitu ya. Kalau slime-nya 2 misalnya seperti ini, maka auto-nya akan bilang slime-nya kali 2 gitu ya. Oke, itu untuk troops-nya. Nah, untuk battle background itu sebenarnya dia cuma untuk pengetesan ya di sini. Jadi dia tidak akan mengubah dari battle background untuk Minotaur saja, tapi untuk yang lain juga akan sama karena dia fungsinya di sini hanya untuk pengetesan ya teman-teman. Seperti itu untuk mengatur troopsnya. Kemudian di sini juga di dalam troop ini terdapat yang namanya event ya. Seperti aku bisa jelaskan di sini ya. Di dalam sebuah battle itu kita juga bisa mengeset beberapa event yang akan terjadi di dalam battle ya.
Misalnya aku set di sini pada turn 0 gitu ya, sebelum semuanya dimulai, maka aku mengeluarkan teks seperti ini gitu, bisa ya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat event page baru, kemudian ada pengkondisian, misalnya HP musuhnya di bawah 50% atau 50% atau ke bawah, maka dia akan mengeluarkan teks dan juga mengeluarkan suara seperti itu ya. Kemudian span ini fungsinya untuk mengatur di mana event ini akan dimulai gitu ya, apakah saat battle ataukah saat turn ataukah saat momen tertentu. Nah seperti itu teman-teman. Untuk pengaturan troopsnya teman-teman bisa mengatur secara spesifik ya tentang apa yang akan terjadi saat kita melawan monster ya. Oh iya, hampir lupa teman-teman, bahwa kita bisa melakukan pengetesan ya dari troops ini dengan tombol ini ya, yaitu coba kita atur dulu seperti ini. Kemudian kita coba battle test ya. Nah, battle test ini ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan, misalnya kayak aktor siapa saja yang akan mengikuti battle test ini, apakah aktor 1, aktor 2, atau yang lain aktor, sampai aktor yang kita punya berapa gitu ya, sampai 4 ya, karena maksimal dalam sebuah battle itu ada 4 aktor. Kemudian yang kedua yaitu levelnya, kita bisa atur berapakah level yang akan dilakukan dengan tes ini ya. Misalnya aku tes ke level 5 gitu, nanti dia akan mulai dengan level 5. Kemudian equipmentnya yaitu dengan kita bisa pilih ya, kita bisa pilih equipment yang akan dipakai seperti itu. Oke, maka dia akan melakukan running aplikasinya, tapi sebatas battle-nya aja ya mas. Nah seperti ini kita bisa lihat, ini adalah musuh yang telah tadi kita set. Oke, setelah kita tes maka dia akan kembali ke halaman database. Demikian ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai di sini dulu video RPG Maker MV-nya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.